Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi pada hari ini kita akan melakukan kelas klasikal yang klasikal. Nah, dengan materi yaitu cara meningkatkan sikap disiplin. Jadi kita kelas 12 kita akan meningkatkan perlunya sikap disiplin ini untuk menyiapkan diri menghadapi ujian akhir. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Nah, kami absen. Yang pertama, Anissa Rahmi, Elva Nirmala Sari, Huria Fadila, Dido Chandra, Zalma Reza Puspita, Fevrian Saputra mana? Belum ada kabar. Nggak ada sungguhnya. Kalau ada kabarnya, silakan kita belas hubungi Bapak terkait hadiah. Nah, lanjut. Nah, kita akan membahas sikap disiplin. Bagaimana cara meningkatkan sikap disiplin melalui metode problem based learning yang hampir dalam kita fokus sebentar, cuma 40 menit, 45 menit. Nah, kita lanjut. Nah, berikut Bapak akan memaparkan atau menarasikan sebuah cerita terkait sikap disiplin ini. Nanti silakan Anda pahami apa pengertian sikap disiplin terkait materi yang narasi mau sampaikan. Nah, cerita Ciko. Ciko adalah siswa sekolah menengah atas kelas 12. Ciko adalah anak yang cukup berprestasi. Nah, kesehariannya Ciko anak yang cukup aktif di kegiatan organisasi. Karena sikap disiplin yang tidak teratur lagi, yang sudah amburadul, Ciko merasakan kehilangan atau rusak di semua kegiatannya, mulai dari kegiatan kelasnya, pembelajaran di kelas, dan juga kegiatan organisasinya. Nah, dan karena kelalaian waktu dan sikap disiplin yang tidak teratur lagi, Ciko pun mendapat nilai yang menurun dan prestasi yang meningkat. Pada akhirnya, sebelum memulai ujian, sebelum memasuki minggu ujian, Ciko pun bertekad untuk meningkatkan rasa disiplinnya. Nah, dari sini Ciko pun belajar dan membagi waktunya dengan teratur dengan baik untuk belajar dan berorganisasi. Akhirnya pun Ciko dapat melaksanakan ujian dengan baik, walaupun tidak semaksimal pada sebelumnya. Nah, dari narasi yang Bapak sampaikan, siapa yang dapat menjelaskan apa itu sikap disiplin? Siapa yang tahu apa itu disiplin? Ada? Silakan pertanyaan tadi. Pak, berdasarkan narasi Pak tadi, sikap disiplin itu adalah satu sikap secara sadar dalam mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada.
Jadi disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma. Kalau dari masalah tadi mungkin ada tata tertibnya dari sekolah. Kasih Pak. Nah, selanjutnya setelah memang Bapak ulangi sedikit, disiplin merupakan sikap yang ada di diri seseorang untuk melakukan sesuai dengan melatih pikiran yang bisa positif, seperti disiplin dalam belajar ataupun disiplin dalam diri sendiri. Hal tersebut sama diutarakan oleh Rusian. Disiplin belajar merupakan penunjang terhadap keberhasilan belajar siswa. Disiplin menerapkan kegiatan secara teratur, tertib dan rapi, sebab keteraturan juga ikut menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar. Nah, dari sini dijelaskan sebagai disiplin sebagai perilaku yang mendampingi aturan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dan juga beberapa ahli menyatakan bahwa sikap disiplin melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri, membuat keputusan yang tepat, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kesadaran kita bisa pahami untuk sebentar bahwasanya rasa bertanggung jawab dan kesadaran diri adalah salah satu penunjang dari sikap disiplin dan sesuai aturan pada diri seseorang. Selanjutnya, Bapak akan membagian Anda dalam beberapa kelompok. Boleh hitung 1 sampai 3 dari yang di sana. 1, 2, 3. Nah, jadi kita coba karena kita hanya dari hanya 5 orang, kita bagi 2 kelompok saja. Dari Anissa sampai Nuria itu kelompok pertama, dan Elva Nirmala dan Ide itu kelompok kedua. Sebetulnya karena kalian nggak ada ya, kalau saya kan nah, dari kelompok ini silakan Anda membahas atau mendiskusikan fokus, nanti nggak ada nanya ulang ya. Dari diskusi kelompok ini, Anda silakan cari minimal 3 ciri-ciri sikap disiplin. Nah, silakan bagikan ke kelompok. Nah, yang pertama, temukan minimal 3 ciri-ciri sikap disiplin. Yang kedua, menjadi 3 ciri-ciri sikap disiplin. Yang kedua, 5 cara meningkatkan sikap disiplin. Nah, tentunya kalau sebelum 2 ini disampaikan, Anda harus juga memaparkan sedikit yang Bapak jelaskan tadi apa itu disiplin. Jadi sebelum Anda nanti menyampaikan hasil diskusinya, buat yang pertama itu sebutkan terlebih dahulu apa itu sikap disiplin. Nah, nanti silakan salah satu dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bapak beri waktu 7 menit. Silakan. Silakan ada diskusi ya. Boleh yang kelompok satu ini agak merapat aja. Anissa yang mungkin biar nampak apa yang
Silakan Anda pahami tiga ciri tersebut dan dibaca meningkatkan statistik. Bagaimana? Kelompok satu gimana? Bapak, Ada di atas. Kelompok dua? Belum. Belum ini lagi.
Berapa yang mau menjelaskan hasil diskusinya lebih dulu? Nomor 1 Kak. Silakan. Siapa perwakilannya? Berdiri di Kuliah Kak. Jadi pembahasan kelompok kami itu meliput ciri sikap disiplin yang ada tiga. Yang pertama itu ciri-ciri sikap disiplin adalah ketepatan waktu, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Lalu yang kedua ada konsistensi, konsisten dalam menjalankan tindakan atau keputusan yang telah dibuat. Dan yang ketiga ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas sebuah tindakan atau keputusan pribadi serta siap dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Selanjutnya ada 5 cara untuk meningkatkan sikap disiplin. Yang pertama itu caranya yang pertama adalah membuat jadwal rutin seperti jadwal harian, mingguan, atau kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi harus dipatuhi sesuai dengan jadwal. Yang kedua itu ada menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu berfokus untuk mencapai dengan mengambil langkah-langkah yang terarah. Yang ketiga ada membangun kebiasaan positif seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang keempat adalah self monitoring, yaitu evaluasi secara teratur terhadap rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah menghindari prokrastinasi, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan. bagus sekali. Kelompok 1. Nah, sebelum lanjut ke kelompok 2, tadi Uya sudah menyampaikan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak kami dan Dalma terkait pembahasan kelompok 1 tadi. Nah, kita juga tadi sudah membahas bahwasanya si Ciko ini dia tidak disiplin sebelum pada saat kelas 12. Nah, dia betul atau merubah dirinya bagaimana bisa disiplin sebelum menghadapi ujian akhir. Dan bagaimana sikap Dalma dan Anissa dalam menghadapi ujian akhir nanti terkait sikap disiplin dan apa yang anda bahas tadi, apa keterkaitannya dan apa yang akan anda siapkan bagaimana sikap disiplin pada sebelum kita ujian akhir nanti, apa yang akan anda siapkan atau kita disiplin loh, ini caranya. Berarti untuk diri. Ya, untuk diri kita sendiri. Ya, berdasarkan berdasarkan kasus dalam mengenai disiplin sebelum ujian tadi ya Kak. Saya pribadi, kalaupun saya dihadapkan dengan situasi yang demikian, mungkin hal yang saya lakukan yaitu sebelum menghadapi ujian itu tentu meningkatkan disiplin belajar. Nah, contoh-contohnya saja mungkin lebih mengulas pembelajaran gitu, dan itu dibuatkan jadwal Pak agar tidak bermalas-malasan. Kalau misalnya tidak dibuatkan jadwal, bisa saja melenceng itu Pak, lebih banyak bermain daripada belajarnya. Kalau membuat jadwal itu lebih terjadwal, berjadwal belajar. Bisa silakan Anissa. Saya berdasarkan kasus tadi, mungkin saya akan seperti Ciko, lebih mendisiplinkan diri dari belajar, seperti mengurangi waktu bermain daripada dan melanjutkan waktu belajar, terus lebih banyak mengulas soal-soal dan tugas-tugas sebelumnya untuk menghadapi ujian dan membuat jadwal seperti ini. Bagus, jadi Dalma jelaskan bahwasanya disiplin dimulai dari membuat jadwal.
Kalau inti dari yang saya itu menggunakan waktu seimbang dengan maksimal. Terus kelompok 1, lanjut kelompok 2, silakan paparkan hasil diskusi dari dahulu. Berdasarkan diskusi kami tadi, disiplin itu adalah sikap yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma yang berlaku. Disiplin itu untuk melatih pikiran positif. Nah, ciri-ciri sikap disiplin itu ada: yang pertama, taat aturan; yang kedua, tepat waktu; yang ketiga, mampu memanajemen waktu dengan baik; yang keempat, mandiri; yang kelima itu bertanggung jawab. Lalu yang terakhir yaitu cara meningkatkan sikap disiplin. Yang pertama, memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Yang kedua, membuat tujuan yang jelas. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, menghindari penundaan. Yang kelima, memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, sadar akan norma yang ada. Untuk kelompok 2 sama kelompok 1 tadi, silakan selain itu sampaikan apa kiat-kiat untuk dalam menghadapi ujian akhir terkait disiplin ini. Kalau dikaitkan saya pada ujian, nanti strategi saya untuk ujian mendisiplinkan diri itu mungkin dari mengatur jadwal atau manajemen waktu agar waktu itu lebih banyak dihabiskan untuk belajar menuju ujian. Di situ menentukan tujuan yang jelas. Misalnya kan ujian itu kan tujuannya untuk meraih nilai satu misalnya, atau meraih nilai yang bagus. Jadi dengan tujuan itu dapat memotivasi diri agar giat dalam belajar. Nah, terus kelompok 2 simak bahwasanya inti dari disiplin itu ada 2. Yang pertama itu adalah perencanaan, dan yang kedua konsisten. Bagaimana kita bisa disiplin? Jadi kita harus tahu apa yang kita buat dan konsisten apa yang kita buat. Nah, inilah sederhana bagaimana untuk disiplin. Nah, tadi yang kiat yang telah disampaikan oleh Anda itu intinya adalah sebuah perencanaan dari sikap disiplin. Karena apa? Apabila kita gagal dalam membuat suatu rencana, maka sama halnya kita akan merencanakan membuat sebuah kegagalan di kita. Itulah intinya membuat rencana dalam sikap disiplin. Ada 2 tadi, harus kita merencanakan dalam kegiatan kita dan konsisten dengan kegiatan yang kita lakukan waktu itu. Nah, itulah bagaimana kiat dalam disiplin. Nah, selanjutnya, karena kita sudah hitung waktu juga, silakan Anda salah satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Coba, silakan dulu. Yang saya dapat untuk kesimpulan pada hari ini adalah yaitu sikap disiplin itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk kita yang masih yang akan melaksanakan ujian. Nah, dengan materi yang telah dijelaskan tadi, kita jadi tahu bagaimana caranya untuk menerapkan sikap disiplin ini pada kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk memanajemen waktu dengan baik dan menghindari penundaan. Jadi kita tahu cara-caranya dan kiat-kiatnya seperti itu, Pak. Dan manfaat dari sikap disiplin ini juga sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari. Sekali gitu. Nah, untuk yang lainnya, silakan isi kuesioner yang Bapak kirimkan itu terkait
evaluasi dan kesimpulan dari materi kita. Ada soal dan juga tentang evaluasi. Silakan isi, kalau beri waktu 3 menit. Isi. Yang tidak ada HP silakan pinjam HP dengannya apabila ini sudah selesai. Ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran materi terkait pelayanan klasikal kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas suatu materi, yaitu bagaimana konsentrasi melalui model pembelajaran proyek Muslim. Bersama dirinya yang nggak hadir, kalau sampaikan yang nggak hadir, soalnya kita akan pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Salam.